Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan kami dari kelompok 2 ingin mempresentasikan hasil diskusi kelompok kami mengenai SMK 3 yang berfokus pada kesehatan kerja di PT Mitsubishi. Sebelumnya, mari kita perkenalan diri terlebih dahulu. Nah, itu dia tadi cuplikan videonya, dan sebelum kita membahas lebih lanjut, kita harus tahu dulu nih, apakah kebijakan K3 terkhusus kesehatan kerja telah ada di PT Mitsubishi. Nah, ternyata yang pertama telah termuat dalam misi perusahaan poin 5, yaitu tentang peningkatan manajemen, keselamatan, serta lingkungan. Kemudian selanjutnya termuat dalam kebijakan mutu dan lingkungan, yaitu tentang patuh terhadap hukum, menjaga kesehatan manusia, serta lingkungan. Selanjutnya termuat dalam prinsip Mitsubishi tentang manusia berharga. Dalam slogannya, kami sangat menghargai karyawan kami, oleh karena itu kami sangat peduli terhadap karyawan kami. Dan selanjutnya terdapat dalam kebijakan K3 serta kebijakan khusus di masa pandemi COVID-19. Nah, yang selanjutnya ada kebijakan kesehatan kerja pelengkap. Jadi ini merupakan kebijakan yang coba kita buat sesuai dengan tema kelompok kita, yaitu kesehatan kerja. Di PT Mitsubishi ini merupakan perusahaan yang bergerak dalam bidang industri otomotif. Sasaran ketiga di PT Mitsubishi ini meliputi PAK maksimal 1 kasus per bulan, pelanggaran APD maksimal 2 kasus per bulan, dan izin sakit seminimal mungkin. Nah, kemudian ada komitmen perusahaan yang meliputi menjamin K3 di perusahaan dengan fasilitas kesehatan, mematuhi perundang-undangan, mengidentifikasi potensi bahaya, menjamin pelayanan kesehatan kerja, dan berkomitmen untuk melakukan perbaikan berkelanjutan. Nah, yang selanjutnya kita akan membahas mengenai identifikasi potensi bahaya yang ada di produksi mobil Mitsubishi. Bisa dilihat pada formulir HIRA di samping. Terdapat 3 aktivitas pekerjaan yang memiliki tingkat risiko bahaya yang paling tinggi. Yang pertama yaitu pada proses pengelasan, di mana sumber bahayanya itu berasal dari gas beracun yang dapat dihirup oleh pekerja. Tingkat risikonya sebesar 15. Dan pengendalian yang sudah dilakukan yaitu pemakaian masker las. Nah, yang selanjutnya itu pada proses pengecatan, di mana sumber bahayanya berasal dari cat yang bisa mengenai mata pekerja. Tingkat resikonya sebesar 15 dan pengendalian yang sudah dilakukan berupa pemakaian safety goggles. Selanjutnya yaitu pengendalian tambahan pada painting dan welding proses adalah instalasi exhaust fan dan penambahan ventilasi karena dapat mengurangi kadar gas berbahaya yang dapat terhirup oleh pekerja. Selanjutnya terdapat 2 aktivitas pekerjaan yang dapat menyebabkan musculoskeletal disorder dengan penilaian tingkat resiko 15 dengan hazard ergonomik berupa gerakan berulang dan overboard position pada aktivitas welding dan assembly. Sudah dilakukan pengendalian resiko berupa penerapan posisi kerja yang dinamis dan training posisi kerja yang aman dan benar. Serta terdapat beberapa aktivitas pekerjaan lainnya yang memiliki tingkat resiko di bawah 15. Yang selanjutnya adalah pengendalian tambahan pada proses welding dan pada proses perakitan atau assembly, yaitu rotasi shift kerja dan penyuluhan tentang ergonomi kerja yang baik agar pekerja dapat memiliki pemahaman dan kesadaran ergonomi kerja yang lebih baik.
Pada proses welding terdapat faktor bahaya kimia berupa gas beracun dari proses pengelasan yang dapat mengganggu sistem pernafasan. Selain penggunaan masker, diperlukan juga pengendalian tambahan berupa pemasangan exhaust fan untuk menyerap gas-gas tersebut dan juga mengurangi dampak yang diterima pekerja. Selanjutnya, pada proses painting terdapat faktor bahaya kimia berupa cat yang dapat mengiritasi mata. Selain penggunaan safety goggles, diperlukan juga pengendalian tambahan berupa pemasangan exhaust fan dan juga ventilasi untuk mengurangi dampak yang diterima oleh pekerja. Pada proses welding dan proses assembly ini sama-sama memiliki potensi bahaya berupa gerakan berulang, di mana gerakan berulang ini apabila terus terjadi pada pekerja dapat mengakibatkan muskuloskeletal disorder. Nah, untuk mengatasinya itu bisa dilakukan training berupa posisi kerja yang baik, benar, dan aman. Nah, untuk pengendalian risiko tambahan selanjutnya ini bisa dilakukan rotasi shift kerja yang tujuannya ini untuk mengurangi atau meminimalisir dampak yang akan terjadi nantinya. Lalu pengendalian risiko tambahan selanjutnya itu bisa berupa penyuluhan tentang ergonomi kerja yang tujuannya itu agar pekerja dapat mengetahui bahaya-bahaya yang terjadi di tempat kerja termasuk bahaya ergonomi ini, dan bisa dilakukan upaya pencegahan berupa penerapan prinsip ergonomi dalam melakukan pekerjaan. Regulasi digunakan sebagai dasar dalam pelaksanaan suatu program seperti pada Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan. Pada Pasal 77 ayat 2 digunakan sebagai dasar penentu durasi kerja. Yang kedua, Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan pada Pasal 166 ayat 1 digunakan sebagai dasar pemenuhan kewajiban pemilik usaha. Yang ketiga, Permenaker Trans Nomor 3 Tahun 1982 tentang Pelayanan Kesehatan pada Pasal 2 ayat 1 digunakan sebagai pedoman pemenuhan tugas pelayanan kesehatan. Yang keempat, Permenaker Trans Nomor 2 Tahun 1980 pada Pasal 3 ayat 2 digunakan sebagai penentu jadwal pelaksanaan pemeriksaan kesehatan berkala, dan pada Pasal 5 ayat 3 digunakan sebagai syarat pelaksanaan pemeriksaan khusus. Dan yang kelima, PP Nomor 88 Tahun 2009 tentang Kesehatan Kerja pada Pasal 4 digunakan sebagai pedoman pemenuhan standar pencegahan penyakit akibat kerja. Untuk regulasi selanjutnya ada Permenaker Trans Nomor 8 Tahun 2010 tentang alat pelindung diri. Nah, ini ada dua pasal. Yang pertama ada pasal 3 itu berkaitan dengan APD yang digunakan untuk telinga. Kemudian untuk pasal 4 adalah kewajiban untuk penggunaan APD di tempat kerja. Kemudian ada Kemenaker Trans 1405 Tahun 2002 tentang kesehatan kerja. Nah, itu pada lampiran 1 bagian 3 poin 7 berisikan tentang ventilasi. Selanjutnya ada Permenaker Trans Nomor 15 Tahun 2008 tentang P3K di tempat kerja. Dan yang terakhir ada PP Nomor 88 Tahun 2019 tentang kesehatan kerja. Analisis kebutuhan training kesehatan kerja di Mitsubishi. Berdasarkan analisis potensi bahaya gangguan kesehatan yang telah dilakukan sebelumnya, maka diperlukan training atau pelatihan untuk pekerja. Untuk tujuannya itu membekali pekerja mengenai kesehatan kerja. Nah, training di Mitsubishi ini ada 4. Yang pertama ada delegasi workshop tentang kesehatan kerja. Yang kedua ada training ergonomi hazard. Yang ketiga ada training pemakaian alat pelindung diri atau APD. Yang keempat ada training P3K atau pertolongan pertama pada kecelakaan. Analisis kebutuhan training untuk masalah kesehatan kerja di PT Mitsubishi. Di PT Mitsubishi ada 6 tahapan proses pekerjaan, yang mana proses pekerjaan tersebut menimbulkan bahaya dan resiko. Bahaya ditimbulkan oleh faktor kimia, faktor fisika, dan faktor ergonomi. Maka pelatihan yang dibutuhkan yaitu yang pertama, delegasi workshop tentang kesehatan kerja, targetnya HSE, penanggung jawabnya manajemen, budget per tahun yaitu 12 juta. Yang kedua, training ergonomic hazard, targetnya pekerja di bagian produksi, penanggung jawabnya HSE, budgetnya yaitu 50 juta. Yang ketiga, training pemakaian alat pelindung diri, targetnya yaitu pekerja di lapangan, penanggung jawabnya HSE, budget per tahun yaitu 40 juta. Yang keempat, training P3K, targetnya yaitu seluruh pekerja, penanggung jawabnya HSE, budget per tahun yaitu 40 juta.
Total anggaran yang kami sarankan untuk kebutuhan training ini yaitu 142 juta. Yang selanjutnya yaitu rancangan program kesehatan kerja serta tujuan dan sasarannya. Pada program pertama yaitu pemeriksaan kesehatan berkala dan khusus. Pada program ini dilakukan minimal 1 tahun sekali atau jika ada pelaporan khusus mengenai gangguan kesehatan. Program pemeriksaan kesehatan diatur dalam Permenaker Trans Nomor 2 Tahun 1980. Tujuan dari program ini adalah untuk melindungi tenaga kerja dari gangguan kesehatan. Sasaran dari program ini adalah seluruh pekerja pada umumnya dan secara khusus pada pekerja yang terpapar bahaya. Untuk program selanjutnya adalah Healthy Talk atau Safety Talk tentang kesehatan kerja, di mana program ini dilaksanakan 1 bulan sekali dan tujuannya adalah untuk menginformasikan atau memberikan pengertian kepada para pekerja mengenai kesehatan kerja. Nah, untuk materi dari Healthy Talk ini sendiri kita berfokus sesuai dengan form HIRA sebelumnya, yaitu tentang bahaya di pernapasan sama MSDS. Nah, sasaran dari program ini adalah kepada seluruh pekerja. Nah, kemudian ada program inspeksi APD. Program ini dilaksanakan oleh tim HSE yang dilaksanakan dalam waktu 3 bulan sekali. Tujuan dari program ini yaitu untuk memastikan seluruh APD masih layak pakai, sesuai dengan standar yang ada, dan sesuai dengan jenis pekerjaannya, serta memastikan pemakaian APD sudah sesuai dengan prosedur yang ada. Sasaran dari program ini yaitu untuk seluruh APD dan pekerja yang ada di perusahaan. Program selanjutnya yaitu penyediaan sarana dan prasarana kesehatan seperti Emergency Shower Eye and Face Wash Unit, kotak P3K, respirator, dan juga gas mask. Tujuan dari program ini yaitu untuk membantu meningkatkan upaya kesehatan pekerja di perusahaan. Nah, untuk sasarannya yaitu pekerja, tenaga medis, dan juga sarana kesehatan. Nah, yang selanjutnya merupakan program kelima atau program terakhir yang diadakan, yaitu pengadaan training kesehatan kerja. Bentuk pelatihan atau training kesehatan kerja tersebut berupa pendelegasian workshop tentang kesehatan kerja, training ergonomic hazard, training pemakaian APD, dan training P3K. Dari keempat training tersebut dilakukan sesuai dengan jadwal yang telah ditentukan oleh perusahaan. Tujuannya yaitu untuk meningkatkan pengetahuan dan keterampilan dari pekerja serta membantu pekerja untuk bekerja lebih aman agar terhindar dari resiko penyakit akibat kerja. Sasaran dari pengadaan program ini yaitu seluruh tenaga kerja yang berada di Mitsubishi. Selanjutnya yaitu mengenai upaya manajemen kesiapsiagaan dan rencana pemulihan. Nah, yang pertama adalah rencana kesiapsiagaan untuk penderita sesak nafas. Dalam proses mitigasi, kita harus mengidentifikasi sumber bahaya sesak nafas. Apakah karena mesin las dari proses welding ataukah dari hal yang lain. Selanjutnya dibuat pengendalian untuk hasil temuan tersebut. Nah, dalam proses preparedness, kita harus menyediakan APD seperti masker khusus las dan membentuk tim medis. Nah, dalam tahap respon, itu sebagai bentuk kesigapan apabila kita menjumpai pekerja yang menderita sesak nafas. Nah, kita harus menenangkan pekerja, kemudian kita membantu dengan oksigen portable, atau dengan segera menghubungi tim medis apabila keadaan semakin memburuk. Nah, selanjutnya tahap pemulihan, yaitu dengan medical check-up dan sosialisasi pola hidup sehat. Rencana tanggap untuk penderita MSDS yang pertama ini ada tahap mitigasi. Mitigasi ini bisa dilakukan dengan menyusun kebijakan dan prosedur kerja yang aman, lalu memberikan pendidikan dan pelatihan tentang teknik kerja yang aman, mensosialisasikan risiko MSDS kepada pekerja, lalu mengurangi gerakan berulang, lalu mengawasi secara intensif dan berkala kepada pekerja agar terkontrol dari keluhan MSDS, lalu menyesuaikan antara beban kerja dengan kemampuan dari pekerja itu sendiri. Lalu selanjutnya ada tahap kesiapsiagaan. Tahap kesiapsiagaan ini yang pertama penyediaan kotak P3K yang berisi obat-obatan anti nyeri. Lalu ada tim medis. Tim medis ini tetap standby di ruang klinik untuk melayani penderita yang mengalami keluhan MSDS. Lalu ada prosedur kesiapsiagaan. Yang pertama, pekerja mengikuti briefing sebelum bekerja. Lalu yang kedua, melakukan peregangan baik sebelum bekerja maupun di sela-sela pekerjaan. Lalu menyesuaikan antara desain stasiun kerja dan peralatan terhadap kemampuan dari pekerja sendiri. Lalu yang keempat, memahami prosedur tanggap darurat.
Selanjutnya ada tahap kesigapan. Tahap kesigapan ini bisa dilakukan dengan mengkondisikan korban dalam keadaan untuk tetap tenang dan rileks. Lalu melakukan teknik relaksasi untuk mengurangi ketegangan dan melancarkan sistem peredaran darah. Lalu memberikan obat anti nyeri dan segera panggil tim medis apabila semakin parah, dan memberikan suntikan anestesi atas pemenang dari tim medis. Lalu selanjutnya ada tahap pemulihan. Pemulihan ini bisa dilakukan dengan melakukan pemantauan terhadap pekerja yang mengalami keluhan MSD ini, melakukan teknik relaksasi, lalu melakukan terapi chiropratik yang dengan memberikan tekanan pada tulang belakang baik dengan tangan maupun dengan alat bantu. Lalu pemberian obat antiinflamasi dan anti radang, dan melakukan medical check up untuk memantau perkembangan dari perawatan pekerja ini. Yang ketiga yaitu rencana tanggap darurat untuk penderita iritasi mata. Tahap pertama mitigasi dengan melakukan identifikasi bahaya, melakukan perbaikan, melakukan kesesuaian, serta pengawasan kepatuhan penggunaan APD terutama pada area painting proses. Tahap kedua, kesiagaan dengan penyediaan kotak P3K, penyediaan emergency shower aid dan first aid unit di tempat yang mudah terjangkau, terdapat tim medis yang selalu sedia di klinik perusahaan, dan prosedur apabila terjadi keadaan darurat. Tahap ketiga, kesiagaan merupakan prosedur pertolongan pertama apabila pekerja terkena partikel atau benda asing dan terkena cat atau thinner. Tahap keempat, pemulihan dengan cara pemantauan dan pendataan pekerja yang terkena iritasi mata, pemeriksaan dan konsultasi ke dokter perusahaan apabila terkena iritasi mata, dan pemberian obat yang sesuai dengan jenis iritasi mata yang diderita oleh pekerja. Kegiatan pemantauan program harus dilaksanakan secara berkesinambungan seperti pemantauan pemeriksaan kesehatan berkala dan khusus. Kegiatan pemeriksaan kesehatan berkala dilakukan dalam jangka waktu 1 tahun, dan untuk pemeriksaan kesehatan khusus bersifat situasional. Pemantauan ini melibatkan tim dokter dan juga tim HSE yang berkompeten dan diberikan kewenangan. Dalam pemantauan ini dilakukan pemeriksaan kesehatan fisik dan juga pendeteksian gangguan kesehatan, serta pengujian alat spirometri dan perhitungan ergonomi. Alat yang digunakan yaitu spirometri, tabel Rebarula, dan juga alat pengecekan mata. Selain itu, jika ditemukan ketidaksesuaian, maka hal yang harus dilakukan yaitu penguatan komitmen dan kebijakan manajemen. Dalam pemantauan ini ditemukan masih terdapat tenaga kerja yang mengalami gangguan pernafasan dan juga MSDS, sehingga diperlukan tinjauan ulang dan pemantauan ulang. Yang kedua, pemantauan program Healthy Talk yang dilakukan oleh tim HSE dibantu oleh tim medis perusahaan yang kompeten. Catatan pemeriksaan, pengujian, dan pengukuran program ini dilakukan dengan metode dan peralatan yang memadai berupa pemantauan kehadiran tenaga kerja melalui sistem presensi, dan akumulasi jumlah keluhan kesehatan selama 1 bulan yang dilaporkan oleh tim medis kepada tim HSE, serta dilakukan pendokumentasian. Tindakan perbaikan yang dilakukan ketika menemui ketidaksesuaian yaitu menerapkan sistem punishment kepada pekerja yang tidak menghadiri Healthy Talk, memberi peringatan, dan membuat laporan untuk ditindaklanjuti. Setelah dilakukan penyelidikan, ditemukan unsafe act, unsafe condition, faktor lingkungan kerja, dan faktor internal pekerja yang dapat menyebabkan insiden. Berdasarkan hasil temuan, masih ditemukan pekerja yang tidak mengikuti Healthy Talk, sehingga perlu dilakukan sistem reward and punishment. Yang selanjutnya adalah program pemantauan inspeksi APD yang dilakukan oleh tim HSE dan atau pekerja yang berkompeten pada bidangnya. Dengan pemeriksaan yang dilakukan yaitu ketersediaan jumlah APD apakah sudah sesuai dengan jumlah tenaga kerja atau belum, kualitas APD yang tersedia apakah masih layak untuk dipakai atau tidak, dan kepatuhan penggunaan APD. Selanjutnya, metode pengujian yang dapat dilakukan yaitu dengan pengawasan penggunaan APD, pendokumentasian, dan pencatatan kelengkapan inventaris APD. Tindakan perbaikan yang dapat dilakukan yaitu dengan penerapan sistem punishment pada pekerja yang tidak patuh menggunakan APD, pemberian tanda pada APD yang sudah tidak layak pakai, dan pelaporan hasil temuan untuk dapat ditinjau ulang. Penyelidikan hasil penemuan dapat dilakukan dengan penyelidikan unsafe act, masih ada APD yang belum diganti padahal sudah tidak layak pakai, dan kesediaan jumlah APD yang masih belum sesuai dengan jumlah tenaga kerja. Hasil penemuan tersebut dapat ditinjau ulang dan dilakukan perbaikan dengan peningkatan kesadaran penggunaan APD dengan training APD, penegakan SOP, dan penerapan sistem reward dan punishment.
Selanjutnya ada pemantauan program penyediaan sarana dan prasarana. Yang pertama, keterlibatan personel dari tim HSE dan tim bagian sarana prasarana yang berpengalaman. Yang kedua, catatan pemeriksaan, pengujian, serta pengukuran. Poin pertama, dilakukan pemeriksaan terhadap kelengkapan kotak P3K. Lalu, poin kedua, dilakukan pemeriksaan terhadap gas mask dan respirator untuk pengecekan kondisi apakah dalam keadaan baik dan layak melakukan pekerjaan. Poin ketiga, dilakukan pemeriksaan terhadap emergency shower aid dan face wash unit untuk memastikan apakah kondisi masih layak pakai atau tidak. Yang ketiga, peralatan dan metode pengujian, yaitu ada pengawasan penggunaan sarana prasarana, dokumentasi, dan pencatatan kelengkapan inventaris sarana dan prasarana. Yang keempat, tindakan perbaikannya, yaitu melakukan floor stock pada isi kotak P3K, lalu selalu melakukan pengecekan tanggal kadaluarsa pada obat-obatan pada isi kotak P3K, dan melakukan perawatan alat emergency shower aid dan face wash unit. Yang kelima, penyelidikan penyebab penemu insiden, kurangnya pengecekan obat-obatan secara teliti. Yang kedua, kurangnya komunikasi antara tim HSE dan tim bagian sarana prasarana. Dan yang terakhir, kurangnya contoh visual yang diterapkan. Yang keenam, hasil temuan harus dianalisis dan ditinjau ulang. Dari hasil pemeriksaan gas mask, respirator, kotak P3K, dan emergency shower aid dan face wash unit, didapat bahwa kondisi seluruh alat kondisi baik dan layak pakai. Namun, para pekerja juga harus memperhatikan prosedur yang sudah diterapkan. Yang kelima yaitu pemantauan program training. Jadwal pelaksanaannya disesuaikan dengan jadwal pelaksanaan training di perusahaan. Lalu personil yang terlibat dari tim HSE perusahaan dan pihak luar, dalam hal ini jasa training yang bekerja sama dengan perusahaan. Untuk catatan pemeriksaan, pengujian, dan pengukuran, kita menggunakan kehadiran peserta training, output setelah training berupa hasil dari pretest dan posttest, serta pemeriksaan ketersediaan kondisi alat untuk training. Selanjutnya, peralatan dan metode pengujian. Sini kita menggunakan presensi kehadiran, dokumentasi berupa foto dan video, dan metode pengujian yang digunakan yaitu pretest dan posttest untuk peserta training. Tindakan perbaikan berupa 1. Mempertegas peraturan training, 2. Mengemas acara training lebih menarik lagi, 3. Meningkatkan fasilitas training, dan 4. Meningkatkan materi dan metode training yang akan diberikan. Selanjutnya, untuk hasil penyelidikan ditemukan bahwa 1. Metode pelatihan tidak bertahap dan tidak sistematis. 2. Materi pelatihan kurang spesifik. 3. Kurangnya komunikasi manajemen puncak dan pekerja, serta kurangnya contoh langsung dan alat bantu visual. Dari hasil temuan di atas, dilakukan analisis dan tinjauan ulang. Apakah perlu evaluasi di peninjauan ulang terkait training ataukah pada alat trainingnya? Dan yang terakhir adalah evaluasi kinerja program kesehatan kerja. Evaluasi ini dapat dilakukan melalui audit internal pada program kesehatan kerja. Audit internal ini dilaksanakan dan penanggung jawabnya adalah dari HSE. Selanjutnya yaitu kriteria dalam audit internal pada program kesehatan kerja ini. Yang pertama yaitu pemeriksaan berkala dan khusus. Nah, dari pemeriksaan berkala dan khusus itu akan ada poin-poin di bawahnya, dan itu di checklist sesuai scoring yang saat diaudit. Nah, untuk targetnya yaitu 25. Nah, yang selanjutnya yaitu pada program kesehatan kerja Healthy Talk. Nah, sama seperti yang di atas, yang selanjutnya itu ada poin-poin dan nanti akan di checklist sesuai scoring dengan target 20 poin. Audit internal inspeksi APD. Pada audit internal inspeksi APD ini terdapat 6 kriteria penilaian dengan scoring maksimal 5 dan memiliki target skor sebesar 30.
audit internal penyediaan sarana prasarana. Pada audit internal penyediaan sarana prasarana ini terdapat 6 kriteria penilaian dengan scoring maksimal 5 dan memiliki target skor 25. Kemudian yang terakhir ada audit internal training. Pada audit internal training ini memiliki 5 kriteria penilaian dengan scoring maksimal 5 dan memiliki target skor sebesar 25.